Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi sistem informasi geografis. Materi selanjutnya untuk sistem informasi geografis adalah WebGIS itu sendiri, yaitu kita akan membahas tentang detail dari web geographic informasi system atau web sistem informasi geografis. Oke, WebGIS yaitu adalah GIS yang berbasis web atau Geographic Information System yang basisnya menggunakan web. Karena web berarti arahnya adalah online. Di sini nama lain untuk WebGIS adalah yang pertama adalah web-based GIS. Di sini ya, web-based GIS yaitu GIS yang berbasis web atau online GIS, di mana Geographic Information System yang bisa diakses secara online. Terus ada distribute GIS, yaitu GIS yang terdistribusi. Kenapa terdistribusi? Karena posisi datanya itu terdistribusi, pemetaan datanya terdistribusi. Terus ada lagi yang menyebutkan bahwa WebGIS itu adalah internet mapping atau pemetaan yang berbasis internet. Karena basisnya web berarti menggunakan dan online menggunakan jaringan internet, sehingga dapat digunakan oleh sehingga dapat diakses oleh siapapun yang terhubung dengan internet. Oke, selanjutnya kemampuan dari WebGIS itu sendiri adalah yang pertama aplikasi GIS atau pemetaan untuk pengguna di seluruh dunia karena basisnya online ya. Tidak memerlukan software GIS karena posisi data peta tersebut sudah disediakan, sudah ditampilkan di dalam web tersebut, sehingga tidak perlu menggunakan software GIS. Terus yang ketiga, kemampuan di dalam WebGIS adalah tidak tergantung pada platform ataupun sistem operasi. Karena basisnya online berarti membutuhkan browser, di mana browser itu tidak mengikat pada sistem operasi tertentu. Asal dapat terkoneksi dengan internet dan mempunyai web browser, maka WebGIS itu bisa dijalankan. Terus yang keempat, aplikasi berbasis internet ya, karena berbasis web-based berarti diperlukan koneksi internet untuk dapat diakses atau ditampilkan. Ini dari kemampuan dari WebGIS itu sendiri. Selanjutnya, GIS untuk internet adalah teknologi GIS yang dapat diterapkan pada aplikasi di internet. Jadi mungkin di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa GIS itu adalah pemetaan, Geographic Information System atau sistem informasi geografik itu adalah sistem informasi yang berbasis pemetaan. Nah, GIS yang berbasis web yang dikhususkan untuk internet itu adalah aplikasi teknologi GIS yang dapat diterapkan pada aplikasi di internet. Terus selanjutnya, pengaksesan data-data GIS dan fungsi-fungsi GIS melalui web. Ya, karena basisnya web dan menggunakan akses internet, maka dapat ditampilkannya menggunakan web. Dalam hal ini web browser ya. Terus dapat menjadi nilai tambah dari website tersebut. Ya, karena WebGIS itu berbentuk pemetaan digital, sehingga di dalam penampilan datanya itu tidak hanya terpaku pada data ataupun grafik saja, tetapi bisa dalam bentuk data-data koordinat yang dapat ditampilkan dalam bentuk peta digital. Nah, contoh GIS untuk internet di sini adalah contoh websitenya adalah website yang menampilkan ruang terbuka hijau. Ini mungkin contohnya. Ini salah satu contoh yang dapat Anda gunakan untuk bisa mengakses WebGIS itu sendiri. Jadi di sini contohnya adalah
GIS di di kota Tegal, di Tegal kota, yang menampilkan ruang-ruang terbuka hijau yang ada di di Karesidenan Tegal, di Kota Madya Tegal, maaf, di Kota Madya Tegal. Dan di sini bentuk-bentuk ruang terbuka hijaunya dalam bentuk poligon. Jadi di sini saya kasih contoh, saya cari dalam bentuk nama taman. Di sini akan menampilkan data-data dalam bentuk poligon, ruang-ruang terbuka hijau yang bernamakan taman, kira-kira seperti itu. Di sini nanti akan muncul semua yang ada di dalam Kota Madya Tegal tersebut. Di setiap poligon, di setiap bidang tersebut itu nanti bisa diklik. Semua seperti ini nanti bisa diklik, terus nanti akan muncul detailnya. Detailnya nanti terdapat data-data pendukung, yang dimana kalau di dalam materi sebelumnya, di dalam basis datanya ada atribut-atributnya, bisa dalam bentuk alamatnya di mana, luasannya berapa, koordinatnya apa, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa didukung dalam bentuk foto ataupun gambar. Nah, ini contoh-contoh di dalam WebGIS itu sendiri. Selanjutnya, kelebihan di dalam WebGIS yaitu yang pertama adalah data terpusat, karena posisi mengacu pada sistem informasi yang berbasis web yang lain, di mana database-nya adalah terpusat. Terus yang kedua, biaya lebih murah untuk hardware dan software, ya karena terangkum dalam satu kesatuan di dalam server. Terus yang ketiga, penggunaan lebih mudah, aplikasi berbasis web minimal kebutuhan training. Jadi ketika bagi pengguna awam, masyarakat awam, ketika melihat pemetaan yang berbentuk WebGIS itu relatif lebih mudah untuk dipelajari. Kenapa? Karena posisi tampilannya seperti tadi. Jadi kita hanya dihadapkan pada sebuah tampilan peta, terus ada pencarian, di mana pencarian tersebut kita tinggal masukkan kata kuncinya atau keywordnya, nanti akan muncul data-data tersebut. Terus yang keempat, pengaksesan yang lebih luas terhadap data GIS dan fungsi-fungsinya. Contohnya di sini dapat dihubungkan dengan data dari departemen-departemen atau organisasi lain, berhubungan dengan pertukaran data menggunakan bisa menggunakan web service, bisa menggunakan API dan lain sebagainya. Terus kemungkinan untuk mempublikasikan beberapa data GIS ke masyarakat umum. Jadi ini yang mungkin lebih bermanfaat, di mana banyak sekali data-data pemetaan yang masyarakat umum itu tidak tahu. Sehingga dengan adanya WebGIS tersebut dapat menjadikan informasi tersebut terbuka untuk umum, sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung, secara real time data-data pemetaan di daerahnya masing-masing. Ini untuk kelebihan WebGIS online. Terus selanjutnya, kekurangan WebGIS. Yang pertama, respon time atau waktu akses, tergantung pada komputer server, komputer klien, koneksi internet, traffic website, dan efisiensi data. Nah, untuk response time di sini atau waktu akses ini memang banyak komponen yang mendukung. Jadi contohnya adalah server, spesifikasi server apa yang dapat bisa menampung WebGIS tersebut. Terus komputer kliennya, jadi karena kebanyakan WebGIS itu resource-nya ditaruh di dalam klien, maka kadang membutuhkan komputer kliennya spesifikasi yang lumayan cukup memadai untuk bisa membuka WebGIS tersebut. Terus koneksi internet, ya karena basisnya peta, maka pemuatan peta tersebut didasarkan pada koneksi internet tersebut. Terus traffic website di sini berasumsi bahwa WebGIS tersebut diakses oleh berapa banyak orang, karena semakin banyak orang yang mengakses, ketika komputer servernya
itu dengan spek minimum, maka akan terjadi lonjakan pemakaian sehingga untuk pemuatan datanya agak relatif lebih lambat. Terus efisiensi data. Nah, untuk efisiensi data di sini memang berhubungan dengan basis data di dalam WebGIS tersebut. Bagaimana kita bisa memetakan basis data di dalam WebGIS tersebut secara efisien, sehingga di dalam pemuatan data tersebut yang berbentuk peta relatif lebih ringan, sehingga mudah untuk sehingga cepat untuk diakses. Yang kedua, kekurangan WebGIS adalah resolusi dan ukuran display. Perlu diperbaiki, yaitu support large monitornya, jadi berhubungan dengan resolusi dari monitor. High resolusi setting resolusi monitor tersebut, toolbar dan menu browser, layout yang efisien. Jadi resolusi dan ukuran display ini sangat mempengaruhi dalam tampilan peta tersebut. Ketika petanya memang besar, itu memang membutuhkan resolusi yang cukup bagus. Ini memang tidak banyak mungkin untuk zaman sekarang, untuk saat ini mungkin resolusi sudah bagus, tapi mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan komputer lama memang secara resolusi kurang bagus. Tapi sebenarnya sudah terantisipasi oleh perkembangan teknologi saat ini. Terus yang ketiga adalah variasi dari teknologi-teknologi baru. Nah, ini biasanya nanti ada penyesuaian di dalam teknologi-teknologi baru tersebut. Nah, ini berhubungan dengan browser dari para pengguna, dimana ketika menggunakan browser yang lama memang untuk tampilannya tidak bisa semaksimal mungkin, karena ada beberapa teknologi yang mungkin tidak support dengan browser-browser lama. Yang keempat, kekurangan WebGIS adalah kompleksitas dan ketahanan. Kompleksitas di sini adalah kompleksitas data, dan ketahanan di sini adalah ketahanan dari serangan. Jadi memang karena posisinya WebGIS adalah online, berarti otomatis semua informasi terbuka, semua bisa mengakses, dan ancaman itu semakin lebih besar karena basisnya adalah online. Nah, ini gambaran dari GIS yang konvensional. Jadi semua operator di sini mengolah data, memanipulasi data secara mandiri menggunakan komputernya masing-masing yang tidak terhubung. Ini berbeda dengan WebGIS yang saat ini kita bahas, di mana semua komputer klien di sini, pengguna itu untuk memanipulasi data, dia akan masuk ke dalam WebGIS, baik respon maupun requestnya. Nah, di dalam GIS data di sini yang akan diproses, disimpan, ditampilkan, dan dimanipulasi. Ini yang berbeda. Kalau tradisional, konvensional itu masih menggunakan komputer masing-masing, standalone. Kalau WebGIS dia sudah terdistribusi. Makanya tadi salah satu sebutan dari WebGIS adalah distribusi data. Ini gambaran dari WebGIS. Terus selanjutnya adalah software WebGIS. Ada komersial, ada yang free. Ada komersial map server di sini, contohnya adalah ArcIMS, Internet Map Server dari Esri. Ada ASP Map, yaitu web mapping yang support ASP dan ASP.NET. Ada Map Guide, di sini map server dari Autodesk, Demis, dan lain-lain. Sedangkan yang free di sini ada map server, ada Love Map, ada GSAP, GeoTool, Mapit, dan lain-lain. Nah, ini beberapa software WebGIS yang dapat Anda pakai untuk bisa mengelola data-data tersebut dan ditampilkan di dalam aplikasi yang berbasis web. Seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan WebGIS dari saya untuk kali ini. Selanjutnya adalah tugas. Di sini tugasnya adalah Anda mencari salah satu saja website yang
berbasis GIS dan online ya. Berarti nanti Anda bisa menampilkan URL-nya. Terus analisa web GIS tersebut bisa di sini berisi tentang pemetaan apa, web GIS tersebut berisi tentang pemetaan apa. Contohnya tadi berarti pemetaan tentang ruang terbuka hijau di mana, alamatnya apa. Terus menggunakan teknologi apa. Jadi teknologi yang digunakan untuk menampilkan peta tersebut apa. Contohnya bisa menggunakan API Google Map, bisa menggunakan Leaflet.js dan seterusnya. Mungkin bisa lebih detail ya analisa web GIS tersebut. Jadi contohnya bentuk dari web GIS tersebut berbentuk apa, berbentuk garis kah, berbentuk pola ruang kah, berbentuk titik dan lain sebagainya. Terus nanti terdapat atribut apa saja, mungkin bisa didetailkan. Semakin detail semakin bagus di laporan Anda. Tugas dikumpulkan maksimal 1 minggu ke email saya ya, seperti biasa. Bentuknya PDF, dan ini tugas individu. Jadi saya berharap Anda semua bisa mengerjakan masing-masing tanpa harus sama dengan yang lain. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang web GIS dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.